Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Oke semuanya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Berarti kalau kayak gitu pelajarannya bisa lebih efektif ya kalau nggak ada yang sakit kan? Iya, Bu. Sehat semua berarti? Iya, Bu. Masuk semua? Masuk, Bu. Oke, kalau masuk semua berarti pelajaran hari ini kita mulai ya. Ada yang tahu pelajarannya apa hari ini? IPA, Bu. Apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam. Berarti yang berhubungan dengan Alam. Tahu nggak sih yang berhubungan dengan alam itu apa saja? Makhluk Makhluk hidup dan masih banyak lagi. Berarti pelajarannya judulnya apa hari ini? Judulnya adalah sumber Daya alam. Sumber daya alam. Perlu nggak sih kita sumber daya alam itu? Perlu, Bu. Kenapa perlu? Karena kita membutuhkan. Karena membutuhkan. Stop nih. Ya, jadi kita masuk ke pelajarannya ada A. Ini ada pengertian sumber daya alam. Ada yang tahu pengertiannya sumber daya alam apa? Ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Misalnya apa saja? Ada tumbuhan, hewan, dan juga apa lagi? Udah skip aja itu. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, di situ berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori jenisnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hayati dan non hayati. Kalau hayati bisa diperbarui. Kalau non hayati Tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya ada tumbuhan dan juga hewan. Contohnya apa coba kalau kita ambil dari tumbuhan? Ada kursi, ini termasuk dari mana sih? Tumbuhan. Lalu meja? Tumbuhan. Yang berhubungan dengan tumbuhan. Lalu dan juga benang wol. Ada yang tahu benang wol? Tahu, Bu. Benang wol dapat dari mana sih? Tumbuhan. Mungkin tumbuhan dari hewan. Hewan seperti apa misalnya? Domba. Domba itu memiliki bulu yang diambil untuk dijadikan benang Wol. Nah, jadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang diambil dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga Hewan. Yang contohnya kursi, itu kan dari tumbuhan seperti Pohon. pohonan. Lalu dari hewan bisa kita ambil contohnya dari domba, benang wolnya.
bulunya bisa kita ambil untuk diproduksi menjadi benang. Dawi dan bulu. Lalu sumber daya alam non hayati yaitu merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti misalnya contoh matahari, lalu udara, air, dan juga tanah. Itu termasuk sumber daya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui. Ada pula sumber daya non hayati yang berasal dari dalam bumi. Contohnya itu seperti bahan tambang. Bahan tambang ada gas dan juga minyak bumi. Itu adalah contoh dari sumber daya alam non hayati. Menurut jenisnya berarti sekarang sumber daya alam dibagi menurut sifatnya. Jadi berdasarkan sifat sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang memiliki sifat dapat dipulihkan kembali. Nah, dari sifat tersebut sumber daya alam juga dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contohnya ada air, hewan, dan juga tumbuhan. Di sini kita ambil air. Air itu merupakan sumber daya alam yang secara terus-menerus mengalami pembaruan tersebut terjadi. Nah, hewan dan tumbuhan juga itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan, tidak ada habisnya. Nah, lalu ada lagi sumber daya yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada minyak bumi, batu, dan gas alam, dan bahan tambang lainnya. Minyak bumi kalau kita pakai terus, habis atau tidak sih? Habis, Bu. Habis. Apabila tidak dikelola dengan benar, maka akan habis. Hubungan antara lalu ada lagi hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan. Coba kita perhatikan ya. Udah? Ada hubungan antara sumber daya alam dan lingkungan. Coba kita perhatikan diri kita masing-masing. Bernafas tidak? Bernafas, Bu. Bernafas. Berarti kalau kita bernafas, kita itu ada menghirup udara. Berarti udara termasuk sumber daya alam bukan? Termasuk sumber daya alam yang ada di lingkungan kita yang dapat kita manfaatkan. Nah, jika sumber daya alam dapat kita kelola dengan baik, kita jaga, maka akan berdampak baik juga untuk kita seterusnya sampai nanti keturunan kita selanjutnya. Udah, stop dulu. Nah, kalau kita dapat kelola sumber daya dengan baik, maka hasilnya pun akan baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi kalau kita balik, misalnya kita tidak menjaga sumber daya alam kita, maka akan terjadi apa? Terjadi sebuah kerusakan, yang dimana kerusakan itu akan menjadi tidak bagus bagi kita. Nah, jadi apabila kerusakan lingkungan sumber daya alam kita terjadi terus-menerus, itu akan habis dan tidak akan ada manfaatnya untuk yang selanjutnya. Contohnya kerusakan lingkungan alam itu apa saja? Ada yang tahu? Sungai. Nah, sungai. Kenapa bisa sungai? Karena kalau misalnya pencemaran air sungai itu terjadi, akan menyebabkan hewan, ikan-ikan yang di dalam air itu akan mati atau akan tercemar oleh airnya yang beracun. Nah, itu kita ambil contoh dari air. Dah, stop dulu. Nah, oleh sebab itu,
Jadi, oleh karena itu kita semua harus dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus apa sih agar baik? Harus memelihara dan menjaga sumber daya tersebut, di mana sumber daya dan lingkungan itu berada. Jadi oleh karena itu kita semua dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Maka kita harus memelihara kebersihan dan menjaga lingkungan, di mana lingkungan merupakan tempat sumber daya alam itu berada. Nah, hal itu juga dapat disebabkan sumber daya alam sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan oleh lingkungannya. Sudah paham belum? Paham, Bu. Kalau ada yang belum paham, coba silahkan kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, nanti Ibu dan juga Bu Elinya akan memberikan penjelasan lagi apabila dari penjelasan Ibu tadi belum mengerti maksimal. Ada yang ingin bertanya? Bertanya. Saya Bu, Ya, mau bertanya apa Vanessa? contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui itu apa aja Bu? Di lingkungan kita. Apa aja Bu Eli? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ada di lingkungan kita ini contohnya. Yang dapat diperbaharui dulu ya. Contohnya adalah tanah. Kenapa? Ya, tanah itu kalau diambil dia masih tetap ada, enggak habis. Kedua, air, begitu juga sama seperti apa? Tanah. Terus sinar matahari, karena tidak akan pernah habis. Kalau dia habis cuman sehari aja ya habis nggak pakai lagi. Jadi itu tidak akan pernah habis. Tumbuh-tumbuhan yang selalu bisa kita pakai terus ya. Itu yang namanya yang dapat diperbaharui, yang dapat kita ambil terus, yang dapat kita pakai. Dan yang tidak dapat diperbaharui contohnya ya, yang ada di lingkungan kita, bensin. Kalau memang dia dapat diperbaharui seperti air, kita nggak perlu beli bensin, ngambil terus ya. Nah, apalagi contoh yang kedua adalah batu bara, minyak lampu ya, emas, timah, nikel, itu tidak dapat diperbaharui karena diambil langsung habis. Apalagi yang mau bertanya? Ya Bu, mengapa sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Nah, tadi kan Ibu jelaskan sumber daya alam yang tidak dapat kita perbaharui. Kenapa? Karena yang kita ambil, kalau kita ambil itu langsung habis. Dia tidak akan ada lagi. Contohnya bensin tadi yang Ibu bilangin, bensin atau minyak lampu di pertambangan, kalau diambil itu langsung habis. Ya, tidak ada lagi. Seperti contohnya air, kalau kita ambil itu masih banyak, nggak akan habis. Nah, tapi kalau bensin, minyak lampu, timah, batu bara itu kalau kita ambil langsung habis. Paham semuanya? Paham, Bu. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Yakin sudah paham dari pertanyaan tadi? Sudah, Bu. Misalnya kalau dikasih tugas kelompok atau tugas rumah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Jadi sudah paham dari materi ini? Sudah, Bu. Semuanya good job. Nah, sekarang sudah dari pembelajaran dan materi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo silakan ketua kelasnya berdoa. Siap semuanya? Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat